Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot di Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini sell pokok pembahasan kita yaitu sell token. Pada hari ini market breakout ya dari 1685 sempat di 2756. Dalam dua candle dia gaspol ya menembus di level resisten high 2756. Kemudian market koreksi dan sekarang posisi 31% plus di 2199. Sell token ya dari harga biasanya dia bermain di angka 20.000, 10.000 ke atas, sempat big pump pada tahun 2022 65.000 dia big pump. Ya fluktuasi sangat aktif dan tidak pernah kita dikasih murah harga dari sell token. Dan kemudian sell token mengalami penurunan dalam waktu 6 bulan terakhir ini ya dikarenakan dia ada masalah utang piutang ya dan juga ada sengketa perdata ya, gugatan perdata. Dan kini saya lihat di Twitternya bahwasannya gugatan perdata itu sudah selesai dan sudah ada win-win dan juga ada pelelangan dari pengadilan, sehingga sell token ini disinyalir akan pulih kembali harganya ya teman-teman ya. Dan pada waktu seminggu yang lalu sudah saya upload mengenai sell token, bahwasannya potensial untuk buy and hold ya sejak dini. Karena apa? Pasca selesainya masalah utang piutang dan putusan pengadilan itu memicu ya bahwa sell token ini akan sehat harganya. Yang jelas developer ya sudah mulai bisa menghirup udara segar ya dari masalah yang telah diselesaikan di pengadilan. Tentunya ini pump bisa efek dari developer melakukan buyback atau pembakaran token ya, sehingga lumayan juga dari harga 1.600 ya dia pump sempat di 2.756, artinya hampir 100%, dan kini sudah posisi 50% kalau cuan ya. Nah pada waktu saya buat konten seminggu yang lalu di saat dia koreksi di harga 1.600 1.700 ya, saya sudah serok pada waktu itu di harga 1.700 dan kali ini ya cuan. Tentunya saya ambil scalping ya, ambil profit yang pasti dulu. Dan sisa aset saya bagi untuk hold keras, jangan dijual semua kalau kita scalping ya. Kalau kita jual semua nanti ketika dia big pump kita akan menyesal, bahkan kita nanti ujung-ujungnya panic buy. Ketika kita panic buy masuk di harga pucuk, kalau market berbalik arah maka akan terjadi sangkut. Nah itu salah besar teman ya. Jadi harus bisa memanajemen aset yang kita punya untuk dijual jangka panjang dan juga untuk dijual jangka pendek ya. Jadi kalau kita pemain scalping tetap kita ada aset yang spesial untuk di hold ya. Kalau kita meyakini project token tersebut mempunyai progres yang bagus untuk masa yang akan datang. Nah ini kalau kita lihat dari candlestick-nya ya, bahwasannya masih berpotensi akan pump ya, tapi teman-teman harus lakukan riset terlebih dahulu ya, secara matang jika ingin masuk ya membeli sell token. Jangan asal masuk, teman-teman harus lakukan riset secara mandiri dan juga gunakan uang dingin ya. Nah ini pada waktu dia breakout market itu mulai dari 1.580 1.600 sempat di 1.700 kemudian ngebanting lagi koreksi. Nah inilah untuk menguji ya ketahanan para trader sehingga dia tidak langsung big pump, dia kembali ke 1.600 stagnan dan kemudian langsung ke 2.000 pump, ke 2.000 langsung turun lagi dia stagnan. Kemudian candlestick menunjukkan naik sedikit ke harga 2.000, dari 2.000 langsung gaspol ke 2.796 ya. Itulah new ATH dia pada hari ini, dan kini market masih fluktuasi, bisa berpotensi akan recovery, akan lebih naik lagi dan juga bisa akan koreksi. Nah jadi teman-teman jika ingin masuk yang belum ada barang sell, tentunya harus riset secara mendetil dan mendalam secara cermat. Lakukan riset secara mandiri dan selalu mengikuti kata hati kita ya jika membeli suatu token. Jangan kita ikut-ikutan kemakan FOMO maupun menjual rugi di saat kena put atau rumor mengenai token tersebut. Nah ini teman-teman, kita lihat data sell di CMC bahwasannya apakah dia betul-betul pump global atau tidak. Nanti kita lihat juga info di Twitternya ya. Kita keluar dari Indodax, kita masuk ke CMC. Nah ini posisi kita sudah masuk di CMC Coin Market Cap
kalau kita lihat dari grafiknya memang dia mengalami bullish atau uptrend ya di posisi harga 1.700, posisi dia stagnan, dan kemudian grafik menunjukkan terus pump sempat di 2.190. Memang dia tidak setinggi Indodax ya, karena Indodax juga menyentuh 2756 itu hanya sebentar saja, kemudian koreksi dan harga sekarang update juga dengan Celsius yang ada di CMC. Artinya ada kesamaan antara market di Indodax, harga sell dengan di CMC, bahwasannya sekarang posisinya sama harganya ya, tidak ada perbedaan. Memang betul-betul dia bullish secara signifikan dan juga memang betul-betul uptrend ya, posisi bullish. Sell token kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar 509 miliar ya, kapitalisasi pasar yang terdilusi 1,5 triliun, volume transaksi hari ini per 24 jam 28 miliar. Sedangkan dari total pasokan 695 juta token ya, 695,6 juta token. Sirkulasi supply sudah 238,8 juta. 238,8 juta. Artinya sudah 34%, tinggal sirkulasi supply, tinggal atau sisa pasokan kurang lebih di 66% lagi ya. Jaringannya kalau sell di DEX teman-teman, dia punya 3 jaringan, Ethereum, Gnosis Chain, dan Solana ya. Jadi bisa beli melalui Ethereum, Gnosis Chain, dan Solana. Kalau Ethereum gas fee besar, Gnosis Chain besar, kecuali pakai Solana kecil. Atau beli di cek centralized exchange seperti di Indodax maupun exchange lain. Nanti kita lihat sudah ada di exchange mana saja selain dari Indodax ya. Nah ini teman-teman, kita keluar dulu, kita masuk ke info ini ya. Kita masuk ke info Twitternya ya. Kita lihat info Twitternya, bahwasannya sell token ini teman-teman, ini 9 Juni kami sangat senang mengumumkan bahwa kemarin Celsius mengajukan perjanjian sponsor rencana yang kami usulkan dengan Pak Renhel Hit. Perjanjian tersebut menguraikan istilah-istilah utama dan apa yang dapat diharapkan dalam pernyataan pengungkapan kami yang akan datang. Nah, itu tepat dia yang bermasalah ya. Kita baca satu-satu ya. Anda dapat membaca PSA di sini ya. Itu hasil dari islah pengadilan ya. Nah, ini 20 Mei. Kita lihat 26 Mei waktu ada info kemarin. Tadi malam, Celsius Network mengumumkan bahwa perusahaan dalam konsultasi dengan Celsius UCC telah memilih proposal dari Paharan Healthy Hill sebagai penawaran pemenang dalam lelang yang disetujui pengadilan. Anda dapat membaca siaran pers resminya. Jadi di bulan 5 itu sudah ada info bagus, sementara bulan 5, bulan 4 itu sudah ada info yang positif, tetapi PAM-nya itu di bulan 6. Ya wajar saja karena dia masih baru selesai mengatasi masalahnya ya. Nah ini pengumumannya teman-teman. Pengumumannya bahwasannya ketentuan utama rencana termasuk distribusi yang berarti di mata uang kripto cair Celsius kepada pemegang akun pada tanggal efektif rencana segera telah dapat dilakukan secara wajar setengahnya. Penyelesaian dengan kelompok custody dan withhold dan pembentukan publik baru sesuai peraturan patuh perusahaan pelapor yang akan mengelola aset Celsius yang tidak liquid, termasuk portofolio pinjaman institusi Celsius. Bisnis pertambangan dan rekening. Berdasarkan rencana tersebut, pemegang rekening Celsius akan memiliki 100% ekuitas baru di Nuco, tunduk pada ilusi oleh ekuitas yang akan didistribusikan ke Pak Renheid sebagai biaya manajemen Nuco atau diawasi oleh Dewan Direksi baru yang sebagian besar akan ditunjuk oleh para kreditur. Rencana tersebut akan mendistribusikan ratusan juta dolar kriptokurrensi cair tambahan dibandingkan dengan tawaran kuda penguntit sebelumnya yang menerapkan dasar untuk pelelangan dan biaya manajemen yang harus dibayarkan ke Fahrenheit juga berkurang ratusan juta dolar dibandingkan dengan tawaran kuda penguntit.
Tawaran yang menang juga memberikan penawaran menarik bagi Celsius untuk segera menghidupkan ring pertambangannya yang saat ini tidak aktif, dan bagi Nyuko untuk membantu bisnis pertambangannya dari waktu ke waktu. Nah, jadi dia sudah menemukan masalah yang sudah rampung selesai, bahkan dia akan menghidupkan kembali ya Celsius ini, teman-teman ya, dalam pertambangannya dari waktu ke waktu. Kami sangat senang bahwa proses lelang kompetitif kami menghasilkan hasil yang positif bagi pelanggan, termasuk yang paling menonjol penghematan biaya manajemen lebih rendah ratusan juta dolar ya. Peningkatan distribusi frekuensi cair ke pelanggan Celsius. Kami menghargai minat kuat yang diterima platform Celsius dari penawaran yang bersaing dan berharap dapat bekerjasama dengan Fahrenheit untuk mempercepat rekonstruksi dan mendistribusikan pemulihan kepala kreditur, kata David Bersedan Alan, anggota komite khusus dewan. Nah, jadi itulah teman-teman ya, masalahnya sudah positif. Jadi manfaatkan ya, di saat dia koreksi kita serok, semoga dia akan terus berkembang kembali ke harga awal dulu, bisa tembus di harga 10.000 ke atas ya. Semoga cuan bagi para army Celsius, dan mainkan ya dengan 2 jurus, holding dan juga scalping ya. Sampai sini dulu main edukasinya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.